Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, insyaallah dirahmati Allah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya ingin coba berbagi tips untuk menghafal Al-Qur'an. Mungkin kita pernah merasakan atau kita pernah mencoba menghafal Al-Quran, kemudian kita merasakan kesulitan yang kita temui. Sama halnya diri saya pribadi, teman-teman insyaallah rahmati Allah, mengalami kesulitan untuk menghafal Al-Quran. Namun beberapa hari ini, beberapa bulan lalu, setelah saya kombinasikan beberapa metode yang saya pelajari untuk menghafal Al-Quran, saya menemukan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghafal Al-Qur'an, walaupun tidak cepat ya seperti orang lain, tapi ini alhamdulillah sangat membantu proses saya dalam menghafal. Yang pertama, teman-teman insyaallah rahmati Allah Subhanahu wa taala, memang dimanapun orang-orang selalu mengatakan untuk menghafal Al-Qur'an itu diulang-ulang. Tapi jangan sampai teman-teman salah faham dengan mengulang-ulang ini ya. Mungkin ada yang bisa, tapi diri pribadi saya merasakan kesulitan ketika hanya menggunakan kata mengulang-ulang ini tanpa memahaminya sebenarnya yang dimaksud mengulang-ulang ini seperti apa. Saya pernah mencoba teman-teman menghafal Al-Qur'an ya. Dulu saya pernah mencoba menghafal surat Al-Kahfi ya. Selama 7 hari saya menghafal surat Al-Kahfi, hanya bisa menyelesaikan sekitar 15 ayat kalau tidak salah pada waktu itu. Padahal menghafalnya dalam satu pekan. Saya mengulang-ulang, saya baca satu ayat, saya ulang, 2 ayat saya ulang-ulang. Kadang saya mengulangnya sampai 1 jam ya, mengulang-ulang terus. Tapi saya menemukan kesulitan sampai sakit kepala, pusing ya pada saat itu. Namun setelah saya mempelajari, melihat ya, mendengarkan nasihat-nasihat para hafiz-hafiz Quran, kemudian saya coba memahami maksud dari mengulang-ulang ini seperti apa. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips, mudah-mudahan teman-teman semua yang menonton video ini, siapa tahu dengan metode saya sampaikan ini teman-teman semua bisa menghafal Al-Quran. Teman-teman, saya juga salah satu orang yang tidak mahir berbahasa Arab. Kalau orang yang mahir berbahasa Arab, barangkali ketika dia menghafal Al-Quran akan lebih mudah ya dibandingkan dengan yang tidak menguasai bahasa Arab, karena bisa jadi dia sudah paham akan makna dari Al-Quran yang dihafal. Beda dengan kita yang tidak terlalu mahir atau tidak tahu sama sekali membaca berbahasa Arab ya, bukan membaca Al-Quran tapi berbahasa Arab. Baik, berikut ini saya akan sampaikan kepada teman-teman semua tips untuk menghafal Al-Quran dan insya Allah bisa membantu. Yang pertama, tentu kita harus meluruskan niat ya, meluruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain, kita niatkan apa yang kita lakukan ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, teman-teman yang saya rahmati Allah, kunci yang paling ini yang awal adalah teman-teman harus tahu cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Itu kuncinya. Jadi teman-teman harus belajar dulu, cari guru ya, cari guru, belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tidak perlu teman-teman menghafal nama-nama hukumnya ya, tidak perlu. Yang penting tahu cara bagaimana membacanya. Misalnya ketika nun mati ketemu ta, bagaimana cara membacanya? Mim mati ketemu ba, bagaimana cara membacanya? Kemudian panjang pendeknya, mana yang 2 harokat, mana yang 4 harokat, mana 6 harokat. Ini harus dipelajari. Kalau ini sudah tuntas dipelajari, nah ini salah satu cara lagi untuk sudah melangkah 1 langkah lagi untuk kita menghafal dengan mudah. Kemudian yang berikutnya adalah waktu ya, masalah waktu. Waktu yang baik untuk menghafal teman-teman semua itu yaitu di pagi hari ya. Saya rekomendasi di pagi hari, bukan di siang hari, bukan di malam hari ya.
atau di sore hari. Waktu di pagi hari itu waktu yang sangat bagus untuk menghafal. Walaupun ada yang mengatakan dia bisanya menghafal habis maghrib ya. Kalau saya pengalaman pribadi, yang bagus ya, waktu yang tepat untuk menghafal adalah di pagi hari. Kenapa di pagi hari teman-teman? Karena pada malam hari itu otak kita itu istirahat ya. Istirahat, melupakan semua kenangan-kenangan yang terjadi pada satu hari yang berlalu ya. Mungkin ada masalah-masalah, tapi ketika kita tidur maka masalah-masalah itu hilang ya. Otak kita menjadi fresh, otak kita menjadi segar. Kemudian ketika kita bangun, kita isi duluan dengan Al-Quran, Masya Allah. Ini waktu yang bagus untuk menghafal. Jadi segar. Jadi ketika kita menghafal, insya Allah ayat-ayat yang kita baca itu akan mudah untuk kita ingat. Karena Al-Quran dulu yang masuk dalam otak kita sebelum permasalahan-permasalahan dunia yang kita hadapi dalam satu hari. Baik. Kemudian yang kedua, teman-teman, insya Allah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, gunakan Al-Quran yang sama. Jangan ganti-ganti ya. Karena otak kita itu akan merekam letak ya. Apakah itu warna, apakah itu letaknya ya. Maka itu akan mempengaruhi. Kalau kita mengganti Al-Quran, maka otak kita itu akan jadi pusing ya, bingung. Kok tadi saya baca ayat ini seharusnya di bagian atas, kenapa tiba di Al-Quran ini kok dia sudah lembar sebelah misalnya, atau di bawah, sudah agak ke bawah. Ini akan membuat otak kita juga jadi bingung. Maka rekomendasi berikutnya adalah ketika kita menghafal Al-Quran, maka gunakanlah Al-Quran yang sama, jangan diganti-ganti. Bisa diganti tapi isinya sama ya. Bisa diganti tapi isinya sama, warnanya sama. Karena sekarang kan macam-macam Al-Quran ya. Ada yang 5 warna dalam satu lembar, ada yang 1 warna, ada yang 3 warna. Karena sekarang begitu banyak kemajuan-kemajuan dalam orang-orang mencetak Al-Quran. Kemudian teman-teman, insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, nah, sekarang yang paling penting adalah untuk membantu kita menghafal Al-Quran, yaitu dengan cara mengingat atau menandai huruf-huruf yang bisa membantu kita untuk membaca Al-Quran, atau mengingat kalimat-kalimat dalam Al-Quran yang familiar ya, kata-kata familiar dengan kita. Misalnya saya kasih contoh ya. Misalnya ketika kita akan menghafal surat An-Nas. Surat An-Nas kita harus ingat dulu yang pertama. Qul ya. Qul a'udzu birabbin nas. Yang harus kita ingat pertama adalah kata pertama itu menggunakan huruf apa. Misalnya qul berarti dia menggunakan huruf qaf ya, bukan menggunakan huruf ka, tapi qaf. Qul ya. Ketika kita sudah seperti ini, maka akan mulai terekam dalam otak kita. Ternyata di surat An-Nas itu huruf yang pertama adalah qul ya. Qul a'udzu. Kemudian qul a'udzu menggunakan ain, kedua qul a'udzu ketiga menggunakan huruf dha tipis. Qul a'udzu birabbin nas. Birabbin ada birabbi di situ ya, birabbi. Ini kata yang mudah kita hafal ya, birabbi. Qul a'udzu birabbi. Birabbin nas. Kemudian kita ingat lagi, oh di nun itu ada tasydid. Kalau ada tasydid berarti dia harus ditahan agak lama. Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian kalau kita sudah pakai seperti itu, kita tandai, kemudian kita lihat, oh pertama huruf qaf, kemudian di depannya huruf ain, qul a'udzu birabbin nas. Kenapa seperti ini? Ini supaya teman-teman semua dalam penyebutan huruf ketika kita membaca Al-Quran itu tidak keliru ya. Karena biasa kita kalau menghafal surat An-Nas ya, kita kadang hanya mendengar tanpa membacanya. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu, sampai ada mengatakan qul a'udzu birabbin nas. Nah, padahal keliru. Baik. Kalau kita sudah seperti ini, maka kunci terakhirnya adalah ketika kita sudah menghafalnya, jangan lupa mengulanginya kembali. Karena otak kita ini setiap harinya banyak yang diisi, bukan hanya diisi dengan Al-Quran. Diisi kadang kita mendengarkan
pembicaraan-pembicaraan orang lain dan lain sebagainya, itu bisa mempengaruhi. Makanya perlu diulang, bisa di siang hari, bisa di sore hari, kemudian bisa di malam harinya ya. Atau juga ketika di pagi hari kita ulang kembali hafalan kita sebelumnya, kemudian kita tambah lagi. Intinya yang teman-teman insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang Imam Syafi'i rahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang Imam Syafi'i bisa menghafal Al-Qur'an ya, sesuatu dia bisa hafal ketika hanya melihatnya cuma satu kali. Tapi Imam Syafi'i teman-teman dirahmati Allah, dia selalu menghatamkan Al-Qur'an setiap harinya. Berarti intinya apa? Ketika menghafal Al-Qur'an maka harus diulang-ulang. Kalau tidak diulang-ulang maka hafalan kita itu akan jadi hilang. Baik teman-teman semua, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa tips yang ingin saya sampaikan pada teman-teman semua, insyaallah bermanfaat. Kalau ada yang ingin bertanya ya, ada yang mengalami kesulitan ketika belajar menghafal Al-Qur'an, maka bisa komentar ya, silakan di komentar, silakan ditanya, mungkin kita bisa berbagi bagaimana teman-teman untuk mendapatkan solusi dalam menghafal Al-Qur'an. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.